Halo selamat malam pemirsa, dua perempuan kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar terlibat cekcok masalah utang. Ironisnya, suami dari kedua kakak beradik ini ikut emosi hingga berakhir dengan penodongan senjata api dan pembakaran pakaian serta surat-surat berharga. Bersama saya, Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Bermula dari masalah utang, dua keluarga kakak beradik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat terlibat keributan. Ketegangan semakin menjadi saat suami dari pelaku ikut tersulut emosi. Suami dari sang kakak mencekik sambil menodongkan pistol ke arah adik iparnya. Sejumlah warga yang berusaha memisahkan keduanya tidak dapat berbuat banyak. Ini berkas kalian ya? Sorry, nggak peduli lagi, nggak penting bagi aku. Bahkan, sejumlah pakaian dan surat berharga milik adiknya dibakar oleh sang kakak. Kericuhan bermula saat sang adik yang berutang kepada kakaknya sebesar Rp1.700.000 tak kunjung membayar. Sang kakak tersulut emosi ketika mendengar kabar jika adiknya hendak pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara. Dia mengira kami mau melarikan utang, sementara kami belum ada kemas-kemas barang. Dia datang langsung kan, istrinya bawa balong, mukulin Honda kami, patah kaca spionnya, terus lakinya langsung nyekek suami saya sampai ke dinding gitu sambil todong pistol. Setelah penyerahan itu dia balik ke rumah, baru dibakarnya. Tak terima dengan perlakuan sang kakak, korban bersama suaminya melapor ke Polres Tanah Datar. Awal dari hutang piutang antara pelapor dan terlapor. Selanjutnya si terlapor atau yang memberi hutang ini tiba-tiba mendapat informasi bahwa si pelapor ini akan pulang ke Medan, akan pergi ke Medan, sehingga si terlapor sekarang ini dengan emosinya langsung terjadilah peristiwa percecokan tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal penganiayaan, pengancaman, dan perusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang driver ojek online ditemukan tewas dalam kondisi tengkurap di got saat diduga hendak mengantarkan makanan untuk pelanggannya di Goa, Sulawesi Selatan pada Sabtu sore. Tim Inafis dan Dokpol Bayangkara Makassar yang melakukan olah TKP menemukan luka gores di bagian tangan korban. Caranya bisa dibantu. Warga dihebohkan dengan tewasnya seorang driver ojek online di dalam got saat hendak membawa makanan untuk pelanggannya di Jalan Gagak, Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Somba Obu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, sepeda motor korban terparkir di dekat jasad. Korban diketahui bernama Randi Pramana Putra, 22 tahun, warga Patalasang, Kabupaten Goa. Tim Inafis dan Dokpol Bayangkara Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa luka di tubuh korban. Hasil pemeriksaan ditemukan luka gores di tangan korban. Keluarga korban yang tiba di lokasi pun histeris dan tak menyangka korban tewas saat akan mengantar paket makanan. Jasad driver ojek online ini pertama kali terlihat oleh sejumlah pelajar SMP yang melintas di Jalan Gagak dan melaporkan kepada ketua RT setempat. Hasil olah TKP sementara itu hanya luka goresan pada tangan sebelah kiri dan untuk luka yang lain tidak ada. Kalau dugaan sementara ini meninggal karena apa nih, Pak? Info awal bahwa korban ini ada riwayat penyakit epilepsi. Usai olah TKP, jasad driver ojek online ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk dilakukan visum. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bugma, iNews melaporkan. Kesal akibat truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pandeglang, Kabupaten Tangerang sering melanggar jam operasional. Sejumlah warga mengadang truk tambang yang melintas sebelum jam operasional. Kejadian ini pun menyebabkan nyaris terjadi kericuhan.
Sejumlah warga yang kesal kepada truk yang sering melanggar jam operasional mengadang dan menghentikan paksa truk tambang yang bermuatan batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Truk tambang yang melanggar jam operasional dilarang melintas dan harus putar balik. Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Warga meminta peraturan ini ditegakkan karena selain membuat kemacetan, truk tambang juga membuat polusi udara dan kerap menjadi penyebab kecelakaan. Adanya truk tanah yang melanggar peraturan-peraturan dari pemerintah. Pemerintah, tolong hari ini buka mata kalian bahwasanya jangan sampai ada korban kecelakaan, terlindas truk, dan lain sebagainya. Kita sebelum adanya hal tersebut untuk turun ke jalan. Warga juga berharap ada pengawalan peraturan truk tambang dilarang melintas sebelum jam operasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Anyus TV melaporkan. Penyidik Resmo Polda Metro Jaya meringkus 3 pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kondisi terborgol di Desa Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Diam. Nyalain. Nih. Inilah detik-detik petugas Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap para pelaku dugaan pembunuhan seorang perempuan dengan kondisi terborgol. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat memburu para pelaku yang telah diketahui usai petugas melakukan olah TKP di lokasi penemuan di Desa Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang pada Rabu 16 Juli lalu. Tak lebih dari 24 jam pasca mayat korban ditemukan, petugas menangkap 3 pelaku pembunuhan di 3 lokasi persembunyiannya. Selain menangkap ketiga tersangka, petugas terlebih dulu mengamankan sejumlah barang bukti saat olah TKP. Sebelum dibunuh, korban sempat diperkosa para pelaku. Pembunuhan ini direncanakan mantan pacar korban, RRP, salah satu pelaku dalam kasus ini. Korban memasang menagih hutang dengan membuat status di story WA, ya, dan memasang foto pacar barunya tersangka. Disitulah pelaku RRP naik pitam atau gelap mata sehingga merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban. Ya, jadi memang ini. Pelaku berdalih membunuh mantan pacarnya lantaran sakit hati karena ditagih utang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 orang yang terjebak di dalam rumah. Sebanyak 25 warga yang terdampak kebakaran dievakuasi menuju posko pengungsian yang didirikan BPBD Jakarta tak jauh dari lokasi kejadian. Bantuan seperti alas tidur dan makanan pun didistribusikan bagi para warga terdampak kebakaran untuk dapat beristirahat pada malam hari. Kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 orang yang terjebak di dalam rumah. 4 jenazah korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan yang seluruhnya adalah anak dan balita masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tua salah satu korban menuturkan tak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Keluarga korban kebakaran rumah kontrakan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan masih menunggu jenazah yang saat ini masih diotopsi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. 4 korban merupakan anak dan balita yang terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki dengan usia 10 tahun, 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun.
Salah satu orang tua korban menuturkan tidak sempat menyelamatkan putrinya yang tidur di lantai 2 lantaran lantai atas telah ambruk. Saya ini lagi tidur Pak, penyebabnya ini saya kurang paham gitu. Tahu-tahu api di bawah itu sudah gede, posisi kita di atas gitu. Makanya ada korban. Posisi korban pada waktu di mana Pak? Di atas semua. Nah udah gitu gak lama ininya nih pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Kalau itu sedang tidur deh Pak, tidur. Berhubung saya ngangkat temannya pingsan. Saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Rencananya usai diotopsi, keempat jenazah akan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran, sudah ada rekan Hamzah Hasibuan yang saat ini berada di lokasi. Selamat malam Hamzah, untuk update sebelumnya bagaimana situasi terkini di tempat Anda pelapor, lalu apakah korban tewas ini masih dalam proses otopsi atau sudah diserahkan ke pihak keluarga Hamzah? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Terkait dengan kondisi terkini di pengungsian yang didirikan oleh BPBD DKI Jakarta, ini para warga terdampak kebakaran di mana ada sekitar 10 kakak ataupun 25 orang yang terdiri dari 4 lansia, 12 dewasa dan juga 9 orang anak-anak ini sudah berada di dalam tenda yang didirikan BPBD DKI Jakarta, di mana jika bisa saya gambarkan di sini kondisi dari tenda pengungsian ini sudah ada beberapa bantuan yang kembali masuk, yaitu para warga terdampak sudah mendapatkan matras ataupun alas tidur, kemudian juga ada pakaian layak pakai dan juga beberapa box makanan siap santap yang nantinya akan digunakan ataupun bagi para masyarakat yang terdampak kebakaran. Juga tadi kami melihat bahwa ada bantuan sosial berupa family kit yang diberikan oleh beberapa pihak ataupun lembaga seperti BPBD DKI Jakarta dan juga Dinas Sosial DKI Jakarta. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, Cikal, bahwa 4 orang korban meninggal yang merupakan anak-anak dan juga balita hingga saat ini masih posisinya berada di RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Karena kami juga tadi sempat bertanya ataupun mengobrol dengan salah satu keluarga korban bahwa memang kondisi anak-anak ataupun 2 orang korban ini agak sulit teridentifikasi karena kondisi tubuhnya terbakar. Selain itu, hingga saat ini kami juga masih belum melihat tanda-tanda adanya kedatangan dari 4 orang jenazah yang saat ini sedang diidentifikasi di RS Polri Kramat Jati. Saat ini kami juga masih menunggu apakah nantinya para warga ini akan diberikan bantuan tambahan, karena tadi sempat ada warga yang mengeluhkan bahwa membutuhkan selimut karena nanti ini akan semakin dingin, semakin malam, karena para warga di sini baru saja mendapatkan beberapa matras, namun kami juga masih belum melihat adanya selimut untuk warga nantinya tidur di pengungsian yang tidak jauh dari TKP kebakaran yang ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Cikal. Kalau saya melihat ada beberapa anak di bawah umur, kemudian lansia, kebutuhan apa lagi yang perlu ditambah misalnya dengan obat-obatan, apakah telah mencukupi dari pantauan Anda, Hamzah? Ya, menurut pantauan kami sejak tadi, Cikal, bahwa sudah didistribusikan pada malam tadi family kit yang memang ini berisi beberapa bahan ataupun kebutuhan bagi warga khususnya lansia dan juga anak-anak. Selain itu, tadi juga kami sempat bertanya kepada warga sekitar bahwa nantinya para anak-anak ini membutuhkan baju sekolah untuk kembali bersekolah, dan beberapa warga dewasa juga ini membutuhkan pakaian layak pakai karena banyak dari mereka yang tidak membawa ataupun tidak dapat menyelamatkan barang-barang berharga ketika kebakaran sedang terjadi. Sementara itu, Cikal. Baik, Hamzah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.